dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepiting gurih, bikin nagih. Ya, hari ini saya senang banget dapat kiriman dari YouTube. Wah, silver play button. Ini dikirim langsung dari Amerika. Ini kirim langsung dari Amerika. Aduh, seneng banget. Kita buka ya. Ini termasuknya cepet. Ini subscribernya 100 berapa? Ini banyak teman-teman yang lebih udah sampai 150.000, 200.000 tapi belum dikirimin. Nanti saya bagi triknya ya, gimana caranya biar cepet dapatnya. Wow. Dari CEO, ini tanda tangan foto scanan atau asli ya? Ini scanan kayaknya asli ya. Do you remember your first subscriber? Wah, pertama subscribe itu siapa ya subscriber pertama? Yes. Subscriber ke 100, subscriber ke 1000. Ini. Nah. Ini apa? Kasih kartu nama. Apa nih? YouTube Creator Society. Thank you YouTube. Ini digadai di Pegadaian bisa nggak ya? Ini namanya pembisnis ya, maunya digadai mulu. Wih, keren. Ini buat kalian yang pengen tahu silver play button, ini panjangnya dan lebarnya berapa ya? Ada penggaris nggak? Ini ukurannya. Wow, 30 cm pas. 30 kali 25 ya. 25 cm, 30 kali 25, dan tebalnya nih 1,3 cm ya. Ini bukan full silver ya, dalamnya ini kayaknya kosong, jadi bukan tebel segini silver semua, bukan ya. Nih ada bawahnya apa nih? Tim. Nah nih, ini mungkin apa sih? Silika. Kayaknya yang ngirim ini udah nonton channel saya nih. Supaya nggak berjamur, dikirim dari Amerika ke sini, dikasih silika itu supaya nggak berjamur. Nanti kalau sampai sini berjamur kan ya gimana ya? Yang konten saya ngomongin kemasan, saya marahin lah. Udah kosong nih ya. Teman-teman, saya mau share sedikit flashback ya. Saya bikin konten seperti ini bagi saya adalah sebuah apa ya, amanah sih, secara simbolis ya, secara simbolis amanah, dan bagi saya ini sebuah tanggung jawab besar saya, karena saya konten edukasi bisnis. Ini tanggung jawab saya semakin besar, jadi saya juga merasa bertanggung jawab untuk mengedukasi teman-teman, terutama dalam bisnis. Lebih spesifik lagi, mengajarkan cara mengemas dan cara jualan ya, cara jualan untuk produk-produk snack. Nah, sedikit flashback, karena ini yang sudah sampai 100.000 subscriber ya. Flashback dulu saya itu bikin ke channel YouTube itu 2015 ya. Kalian boleh cek nih di sini. Buka channel saya, terus ada menu itu, ada menu yang tentang channel. Nah, itu tertera 2015 di situ. Nah, saya bikin channel 2015, saya waktu itu cuma
bikin doang, nggak ada niat apapun untuk membuat jadi seorang konten kreator gitu kan, cuma buat nonton aja. Nah, setelah itu waktu berjalan tiba-tiba aja tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, 2019 kok kayaknya YouTube ini mulai banyak ya konten kreator, kayaknya bagus juga nih kalau jadi YouTuber gitu guys. Di sela-sela apa ya, waktu saya bisa nih sambil bikin video-video gitu. Akhirnya di 2019 saya upload video. Waktu itu saya bingung mikir konten apa gitu. Jadi video pertama-tama saya itu waktu itu bikin apa ya, food reviewer ya. Karena bisnis saya makanan, saya suka makan ya, suka makan. Saya bikin food reviewer. Nah, waktu itu keliling Jogja makan, hey guys, saya lagi di ini, makan sate ini, makan sop ini enak loh, bla 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 bla. 1, 2, 3 sampai sekitar 10 video nggak ada penontonnya. Ya, nggak ada penontonnya. Ini simak baik-baik ya buat teman-teman yang lagi membangun channel, lagi susah payah membangun channel, nggak usah khawatir. Saya dulu juga begitu. Ya, udah sampai 10 video lebih itu nggak ada penontonnya, ya, nggak ada penontonnya. Nah, apa yang saya lakukan ya, saya berpikir gini, kalau saya ngomongin food reviewer ya, saya tahu saya akan kalah dengan Magdalena, kalah dengan Next Carlos karena dia lebih duluan memulai ya. Sama yang lain-lain lah di bawah itu juga saya pasti kalah gitu kan. Apalagi dengan penyampaian saya yang mungkin kurang ekspresif, nggak seperti mereka yang full konten kreator. Nah, jenuh itu pasti ngalami. Jenuh, waktu itu udah jenuh, kok nggak ada penontonnya, ternyata susah juga ya jadi YouTuber, susah juga jadi konten kreator. Terus saya mulai sadar kembali ke bisnis ya, karena saya backgroundnya juga pembisnis. Saya ngomongin bisnis, bla 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 bla, ngomongin bisnis, ternyata nggak juga ada viewernya, nggak juga ada penontonnya. Kalau saya ngomongin bisnis lagi secara umum, saya pasti kalah ya, tentu akan kalah sama channel-channel gede seperti SB30 ya, Success Before 30, terus kayak Cici Christina Lee, terus Mas Arli Kurnia, dan lain-lain lah. Saya pasti kalah, mereka lebih duluan ngomongin bisnis. Nah, terus apalah yang saya tonjolkan, saya masih bingung waktu itu. Jadi ini nah pentingnya diferensiasi ya teman-teman. Ingat nih, pentingnya diferensiasi buat channel kalian. Di tengah kejenuhan saya bingung mau bikin konten apa lagi. Suatu hari saya baru bangun tidur waktu itu udah sekitar 12 videoan lah ya. Bangun tidur bingung mau bikin konten apa, tapi sudah sekitar dua minggu belum upload video. Akhirnya saya ya, karena ada waktu itu saya udah punya video editor ya. Nah, saya bangun tidur bingung apa ya, ya udahlah seadanya aja, udahlah, sama-sama nggak ada yang nonton juga gitu kan. Ya udah, ini karena saya sedikit banyak tahu tentang dunia packaging, udahlah ada apa di situ makanan, udah sini saya timbangin, saya bikin kemasan, nyetak yang pakai paket-paket murah gitu ya, ngeprint, lipetin sendiri, makanannya ditimbangin. Nah, ini jadinya begini ya. Nih kayak postingan yang ini ya. Nah, setelah dipost ya, setelah diupload, sehari 2 hari nggak juga ada viewernya, nggak juga ada penontonnya. Akhirnya ya alhamdulillah setelah sekitar semingguan ya, 5 harian lah, 5 hari lebih, video editor saya ngomong, "Mas, videonya tahu-tahu udah 3.000 loh yang nonton." Gitu. Saya buka, karena waktu itu saya buka channel saya ya gedek gitu, nggak ada penontonnya lah, percuma itu. Ternyata ada laporan kayak gitu, udah 3.000 yang nonton itu. Oh iya, udah 3.000 gitu. Besok harinya tahu-tahu udah 5.000, tahu-tahu udah 6.000,
terus seminggu udah 10.000 lebih, sampai sekitar 2 minggu itu udah nyampe berapa ya, 100 ribuan itu. Nah dari situlah mulai banyak yang subscribe, banyak yang view gitu. Padahal saya waktu itu, ya ampun, saya juga kalau mikir, wah tahu gitu waktu itu mandi dulu gitu. Belum mandi masih kucel ya gitu. Ya tapi apalah daya ya. Ya itu yang mungkin viewernya lebih menginginkan lebih natural ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah dari sinilah mulai banyak subscriber berdatangan ya. Nah dari situ saya berpikir, oh ternyata ini yang orang suka ya, ternyata ini yang orang suka itu. Ngomongin kemasan. Jadi sebenarnya idenya nggak jauh-jauh. Hal yang selama ini saya tekuni ternyata saya sepelekan ya. Saya berpikir waktu itu, ya kemasan buat apa sih orang belajar kemasan lah, bisa sendiri lah itu. Tapi ternyata pengalaman saya, pengetahuan saya tentang dunia kemasan dan snack itu nggak banyak yang tahu ternyata itu. Jadi begitu saya post yang itu, upload video yang itu, banyak yang nonton. Nah ini mulai dari situlah konten-konten sejenis saya buat lagi ya. Semuanya lumayan penontonnya, tinggi-tinggi ya. Nah gongnya waktu itu ada ketika saya di wawancara sama Christina Lee ya, Christina Lee yang tembus penontonnya udah berapa sekarang, udah 2 juta lebih kalau lama saya nggak nonton sih ya, udah 2 juta lebih gitu. Nah dari situlah mulai pada lihat siapa sih ini Filsa, siapa sih ini orangnya kayak apa. Begitu lihat di YouTube-nya ternyata gini ya. Jadi pentingnya kolaps ya, ketika sudah kolaps orang nonton akan cari tahu siapa sih narasumber ini, cari di YouTube-nya ya. Begitu di YouTube-nya biasa-biasa aja dan nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatu yang menarik, tentu orang nggak akan subscribe. Nah jadi waktu saya di interview sama Christina Lee, saya sudah punya channel duluan ya, udah punya channel dan sudah lumayan penontonnya dan subscribernya udah lumayan. Waktu itu udah sekitar 20 ribuan lah, udah 20 ribu. Nah gongnya di situ tambah lagi meledak gitu ya. Nah dari situ mulailah channel-channel sejenis dari situ mulai konten-konten yang serupa ya saya buat, yang hampir sama, terutama tentang dunia packaging. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian punya channel harus spesifik, harus ada sesuatu. Kita lihat kembali, Anda buka YouTube ini apa sih yang pengen didapat? Ya orang nonton YouTube itu cuma sekarang 2 yang paling tinggi viewernya. Kalau enggak yang dicari hiburan, kalau enggak edukasi. Ya. Hiburan atau edukasi. Kalau nggak menghibur ya edukasi. Ada sesuatu yang kalian share. Saya tahu juga penonton saya mayoritas usia 25 sampai 34 paling banyak. 25 sampai 34. Nah, di usia-usia Anda sekarang, ya, tentunya dulu-dulu sudah pernah ada sesuatu yang kalian pelajari. Ya. Udah memiliki wawasan di bidang tertentu, atau mungkin mendalami. Nah, nggak usah jauh-jauh, itu aja yang dijadikan konten. Nggak usah macam-macam cari yang lain, harus seperti Atta Halilintar, harus seperti apa, semuanya. Nggak usah. Apa yang kalian miliki, pengetahuan apa, ilmu apa, itu aja yang di-share. Lebih spesifik, itu akan lebih menarik orang lain. Jadi konten seperti itu yang dicari ya. Nah dan lagi kalian bikin channel YouTube itu goalnya apa dulu ya, goalnya apa dulu, mau cari AdSense-nya aja atau ada sesuatu yang dijual lagi. Kalau channel saya karena saya seorang pembisnis duluan sebelum jadi YouTuber ini kan, jadi saya punya bisnis gitu. Jadi goal saya tentunya gimana supaya bisnis saya laku, produk saya laku. Makanya di setiap video selalu ada iklannya produk saya gitu. Nah goalnya bisnis ya udah di edukasi ya. Nah kalau ngomongin bisnis, edukasi bisnis di YouTube ini belum banyak penontonnya. Makanya kalau ngomongin edukasi bisnis belum ada viewernya yang
tembus puluhan juta atau ya di atas 5 juta aja sangat jarang aja. Gitu ya. Jadi kalau pengen goalnya buat jualan produk, kalau kalian udah punya produk duluan ya silahkan channel edukasi. Nah, terus ada lagi kalau yang pengen target marketnya, target viewernya itu yang hiburan ya YouTube channel di Indonesia itu yang paling banyak ya memang hiburan. Kalau hiburan itu murni cari AdSense. Kalian bikin channel komedi, prank, horor, drama, atau gaming, itu banyak semua itu penontonnya itu ya. Bikin aja yang salah satu dari 5 itu banyak. Nah, memang AdSense-nya gede, view-nya gede gitu ya. Tapi ya goalnya itu nggak ada ke bisnis. Ya meskipun ada yang YouTuber yang gaming atau prank atau apa yang sudah gede, pada akhirnya punya bisnis. Tapi mereka membangun channel duluan baru punya bisnis. Bukan punya bisnis baru membangun channel. Ya jangan dibalik. Nah, terus apa lagi ya? Nah, jadi harus lebih spesifik apa yang kalian tawarkan di kontennya ya, konten kalian mau yang seperti apa gitu. Nah, ini tadi saya dapat ini ternyata ini kemarin kan harus diklaim dulu ya, dikirim email ngomong bahwa YouTube saya udah sampai 100.000 subscriber, mana silver play buttonnya, aku nggak dikirim-kirim gitu. Nah, karena saya termakan oleh konten YouTube juga, katanya harus diklaim, kalau nggak diklaim ya nggak dikirim-kirim ya, klaim. Nah, setelah klaim cepet juga dikirim, tapi ya ditegur juga sih, lain kali jangan kesini ya kak gitu. Kalau mau komplain gitu ya. Tapi ya habis itu dikirim, mungkin nggak enak kali. Nah, begitu ya. Buat kalian yang lagi membangun channel, ayo semangat bikin konten dan lebih spesifik kontennya. YouTube seneng kalau konten kalian terjadwal ya, seminggu paling tidak 3 kali upload ya. Kalau di awal-awal harus konsisten ya, kalau masih membangun harus konsisten, seminggu tiga kali, misalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat misalnya. Nah, 3 kali di jam yang sama terus nanti kalau sudah banyak videonya salah satu ada yang viral. Kalau salah satu ada yang viral artinya viewernya seneng dengan video yang seperti itu. Nah, tinggal kalian bikin video serupa gitu ya. Semangat terus buat bangun channel di YouTube. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih buat para subscriber teman-teman kalian. Jika kalian senang dengan konten saya, silahkan bagikan. Mudah-mudahan selama ini saya bermanfaat atas apa yang saya share dalam video-video saya sebelumnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.